Ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran yang berpihak kepada anak. Saya Dwi Hadi Abdul Aziz, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Dalam hal ini didampingi oleh Ibu Budi Nuryani, Sarjana Pertanian, selaku fasilitator PGP Angkatan 9 Jawa Tengah. Kami beranggotakan 4 orang guru, yaitu saya sendiri Dwi Hadi Abdul Aziz, Christina Ayuning Tias, Saifuddin Zuhri, dan Khairun Nikmah. Kami akan memberikan gambaran tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan situasi pada LMS. Situasinya adalah sebagai berikut. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan tentunya. Di dalamnya memuat tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Kemudian ia juga mempersiapkan artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Selain itu, ia juga membawa komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas, Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphone sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikannya sesuai isinya, cocok dengan apa yang ia inginkan dan juga anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphone tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel atau komik dan sebagainya, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, kemudian menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut
Setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu itu. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan. Pertanyaan itu kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan ia berikan kepada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur perencanaan pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari dan bahan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang, yaitu seseorang seperti makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya lebih sulit. Dari kasus tersebut, maka kami dapat menyelesaikan beberapa tugas. Yang pertama, mencari kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah: pertama, kesiapan murid, yaitu menyiapkan berbagai sumber bacaan seperti poster, komik, sains, buku, artikel, dan video. Yang kedua, melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, seperti kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. B. Kebutuhan murid, yaitu A. Minat belajar murid. 1. Memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah dipersiapkan oleh Pak Dermawan, seperti membaca buku, artikel, atau komik, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, kemudian menjawab kartu-kartu pertanyaan. B. Profil belajar, yaitu tentang gaya belajar sesuai dengan tingkat kemampuan membaca, seperti Pak Dermawan menyiapkan atau mengembangkan pembelajaran yang bervariasi dan mengakomodir gaya belajar murid, baik itu audio, visual, dan kinestetik. Bahan ajar berupa poster, diagram, berbagai bacaan, video, kartu-kartu pertanyaan, dan daftar kegiatan. Selanjutnya, cara guru dalam menentukan kebutuhan belajar murid dari kasus tersebut adalah: 1. Mengobservasi kemampuan membaca murid. 2. Melakukan pemetaan atau mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Disesuaikan teks bacaan pada setiap kelompoknya. 3. Mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjut pada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Yang keempat, menyiapkan sumber belajar yang beragam seperti poster, diagram, bahan bacaan, ada buku, artikel sains, komik sains,
video kartu soal. Kemudian yang kelima, menganalisis dan merefleksi hasil capaian setiap kelompok belajar muridnya. Lalu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Pak Darmawan pada kasus tersebut adalah yang pertama, diferensiasi konten. Pak Darmawan menyiapkan konten dalam bentuk buku, teks, komik, poster, kartu pertanyaan, dan video pembelajaran. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Pak Darmawan membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Kemudian membuat catatan selama proses pembelajaran untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Pak Darmawan memberikan tugas yang berbeda kepada murid berdasarkan tingkat kesiapan murid yang berbeda, yaitu berupa diagram, alur sederhana untuk yang kemampuannya kurang, cerita narasi untuk yang kemampuannya sedang, dan cerita kreatif untuk yang kemampuannya tinggi. Lalu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Darmawan melakukan penilaian yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pertama untuk murid yang kemampuan membacanya kurang. Ia melakukan penugasan untuk membuat alur sistem pencernaan dalam bentuk diagram dilengkapi penjelasan singkat, kosakata yang sederhana sesuai dengan apa yang ada pada peraga, baik itu poster, bacaan atau komik dan sebagainya. Kemudian langkah kedua untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, penilaian dilakukan dengan cara membuat narasi tentang alur pencernaan. Pada kelompok ini bentuk tugas terlihat lebih kompleks dibanding kelompok pertama. Misalnya kalimat yang digunakan kosakatanya variatif atau menunjukkan jalan cerita yang bisa dipahami oleh pembaca lain. Untuk yang kemampuannya tingkat tinggi, nah maka tugas yang diberikan adalah tentang cerita perjalanan makanan dari mulut hingga tahap akhir, yaitu fase pembuangan sisa makanan. Tiap makanan melewati organ-organ pencernaan, maka dinarasikan secara detail, seperti seseorang yang melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain hingga berakhir pada titik akhir, yaitu fase pembuangan dalam sistem pencernaan. Terima kasih, salam bahagia selalu.